Shalom, perkenalkan nama saya Febrianti Dita. Saya dari kelas A Kepemimpinan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pemimpin dan kepemimpinan dari mata kuliah Pengantar Teori Kepemimpinan, dosen pengampu Bapak Sepriadi Bunga. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah proses dan tindakan memimpin. Di sini saya mengambil beberapa pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama mengenai pemimpin. Pengertian mengenai pemimpin. Yang pertama dari Dr. Randus H. Malayu, SP Hasibuan. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengerahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, dari Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Menurut Davis and Villey, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Berikutnya dari Dr. Phil Astrid S. Susanto. Menurut Dr. Phil, pemimpin adalah orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap sekelompok orang banyak. Menurut Stephen P. Robbins, 2005, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki wewenang manajerial. Yang berikut John Gage Alley. Leader is a guide, a conductor, a commander. Pemimpin itu ialah pemandu, penunjuk, penuntun, dan komandan. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang berikutnya adalah pengertian kepemimpinan. Yang pertama dari Terry Hoyt dalam Kartono 2003. Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Yang kedua dari Young dalam Kartono 2003. Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang didasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Berikutnya yaitu menurut Ordway Teat tahun 1929. Kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya. Dari menurut Rhodes dan Behling tahun 1984. Menurut mereka, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Menurut Katz dan Kahn tahun 1978, kepemimpinan adalah peningkatan sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Menurut Hamill dan Kohn tahun 1995. Menurut Hamill dan Kohn, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Shared goal. Yang berikutnya menurut William G. Scott tahun 1962.
Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisir dalam kelompok di dalam usahanya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dari menurut Faisal Rifai tahun 2004, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, dari beberapa definisi yang telah katakan tadi, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Nah, dari beberapa ahli yang telah saya paparkan tadi mengenai pengertian dan kepemimpinan, saya menyimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain meskipun tidak memiliki jabatan yang tinggi. Dan kepemimpinan adalah suatu proses dalam memberikan pengaruh oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Itulah pemimpin dan kepemimpinan dari saya. Sekian dan terima kasih.